Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani, NIM 18620500215, Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya kombinasi model dan strategi pembelajaran efektif untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam pembelajaran. Mengapa seorang guru harus mengkombinasikan model pembelajaran dan strategi pembelajaran di dalam mengajar? Seorang guru harus bisa memadukan model-model pembelajaran dan strategi pembelajaran di dalam kelas. Karena melihat di lapangan bahwa banyak sekali anak yang susah untuk menangkap atau menerima pembelajaran tersebut. Mungkin itu banyak sekali kendala-kendala atau faktor-faktor yang membuat anak susah untuk menerima pembelajaran tersebut. Misalnya, di dalam kognitif, pengenalan angka dari 1 sampai 10 misalnya, anak susah sekali menghubungkan atau menunjukkan lambang bilangan dengan konsep bilangan, juga dengan logo yang mana yang disebut dengan angka 1, mana yang disebut dengan angka 2, dan seterusnya. Ini disebabkan dengan banyak faktor dalam pembelajaran anak tersebut. Setelah dilihat dari beberapa faktor, salah satunya adalah faktor gurunya sendiri memberikan pembelajaran secara monoton yang dibahas dengan satu model saja. Misalnya mengenalkan angka atau logo bilangan kepada anak dengan cara ditulis di papan tulis, ditunjukkan untuk dikenalkan sama anak. Kalau pembelajaran seperti itu diulang terus menerus, maka anak akan merasa jenuh juga bosan. Jadi di sini guru harus membuat pembelajaran dengan cara mengambil atau memadukan model-model pembelajaran dan strategi pembelajaran. Dari faktor-faktor yang menghambat atau yang menjadikan anak susah untuk mengingat konsep bilangan ditunjukkan dengan lambang bilangannya. Ternyata di sini seorang guru harus bisa memadukan metode pembelajaran dari satu metode dengan metode yang lain. Tadi dengan cara mengingat, menyebutkan dengan ditulis di papan tulis bahwa ini huruf-huruf atau angka-angkanya angka 1 sampai 10, anak merasa bosan. Dengan melihat seperti itu, maka seorang guru harus inisiatif atau merasa perlu model pembelajarannya dipadukan dengan model pembelajaran yang lain. Misalnya dengan model atau metode pembelajaran bermain sambil belajar. Dengan metode bermain sambil belajar, misalnya dengan bermain kartu huruf, diciptakan suatu permainan dengan kartu tersebut, maka anak akan merasa senang dan akan selalu mengingat angka-angka dengan angka yang ada di kartu tersebut. Maka kita sebagai guru harus menciptakan suatu permainan dengan kartu huruf tersebut yang bisa membuat anak senang, happy, dan juga bisa mengingat angka dan konsep bilangan yang ada di dalam kartu tersebut dengan warna yang menarik misalnya, dengan tulisan yang
mencolok sehingga anak mudah mengingat tulisan angkanya besar, sehingga anak mudah dan ingat terus dengan angka tersebut. Kemudian selain itu kita melihat dievaluasi lagi kalau anak masih ada yang belum bisa mencapai hasil pembelajarannya dengan mengenalkan angka, konsep bilangan dengan menunjukkan lambang bilangannya atau logo dalam angka bilangan tersebut, kita harus mencari lagi metode yang lain, yaitu misalnya dengan bercerita. Nah, dengan bercerita anak dikenalkan dengan konsep bilangannya juga lambang bilangannya. Anak bisa menghitung misalnya dengan bercerita tentang dadu kita bermain, diceritakan bahwa di situ ada konsep bilangan juga lambang bilangan yang mesti diingat sama anak. Dengan bercerita, dengan langsung melihat lambang bilangannya, maka anak akan mengingat terus bahwa angka ini namanya 1 misalnya, angka ini namanya 2. Diselipkan di dalam cerita tersebut dengan menunjukkan bahwa ini apelnya ada 5. Terus angka 5 yang benar itu seperti ini. Jadi segala sesuatunya harus ditunjukkan dan real adanya. Selain itu juga bisa kita menggunakan alat permainan dengan papan magnet misalnya. Di situ kan ada angka yang harus ditempel. Di situ ada titik 1, maka anak akan menempelkan angka 1 di dalam titik tersebut. Terus ada titik 2. Di situ anak harus mencari mana lambang bilangan yang menunjukkan angka 2. Maka anak akan mengambil dan menempelnya di dalam titik 2 tersebut. Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan berbagai macam permainan, berbagai macam model pembelajaran, maka anak tidak akan bosan untuk belajar dan akan selalu mengingat karena anak dalam keadaan senang dan bahagia, happy di dalam permainan juga pembelajarannya. Dengan memadukan atau mengkombinasikan model pembelajaran dari pembelajaran di kelas dengan pembelajaran belajar sambil bermain, yaitu bermain kartu, belajar sambil bermain yaitu menggunakan papan magnet, itu adalah kombinasi juga dengan metode pembelajaran bercerita. Semua itu adalah kombinasi dari model-model pembelajaran yang diterapkan di sekolah kami. Jadi tidak hanya satu model saja yang diterapkan di dalam pembelajaran pengenalan huruf pada anak atau angka pada anak dengan konsep bilangan, juga logo bilangan atau lambang bilangannya. Nah, itulah pembelajaran yang dikombinasikan, yang diterapkan di sekolah kami. Jadi menurut saya bahwa pembelajaran itu harus dikombinasikan antara model atau metode pembelajaran satu dengan metode pembelajaran lain, karena sifat anak itu berbeda. Mungkin anak bisa menangkap pembelajaran dengan bercerita, mungkin anak bisa menangkap dengan pembelajaran bermain sambil belajar karena anak harus happy. Mungkin anak bisa cuma dengan pendengarannya saja. Nah, semua itu
semua itu diajarkan, diberikan kepada anak. Bahkan dengan nyanyian pun bisa kita kenalkan dengan pembelajaran, pengenalan konsep bilangan, juga lambang bilangan atau logo angka pada pembelajaran. Dengan bernyanyi dan menggunakan media pembelajaran angka, maka anak akan selalu mengingat dan bisa menyerap selamanya pada pikiran anak, pada otak anak, atau pada kecerdasan anak itu selalu mengingat angka dengan nyanyian tersebut. Jadi kombinasi pembelajaran, metode pembelajaran memang harus dilakukan di kala kita mengajar. Jadi seorang guru harus bisa mengkombinasikan metode pembelajaran satu dengan metode pembelajaran lain untuk supaya anak bisa dengan baik merekam atau menangkap pembelajaran tersebut. Rupanya penjelasan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.